Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, Shalom. Hari ini, saudara kekasih, kita masih terus berbicara tentang bagaimana kita berurusan dengan jiwa kita. Sebagai pewaris kerajaan, kita harus mengerti prinsip bahwa Tuhan bekerja di dalam roh kita, tapi perantaranya jiwa kita. Karena roh tidak mungkin disentuh tanpa jiwa yang sehat. Itulah sebabnya saya masih bicara tentang rahasia jiwa, the secret of the healthy or good soul. Apakah perlu pasangan hidup untuk memiliki jiwa yang sehat? Sebulan ke depan kita akan bahas ini. 2 Yohanes 1 ayat yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik. Katakan, kalau jiwa saya baik, yang lain baik. Sebaliknya saudara tinggal tambahkan sendiri. Oke, opposite-nya apa? Nah, kalau kita bicara soal single atau lajang, single atau lajang itu dapat terjadi melalui beberapa hal. Nanti kita akan bahas Matius 19, not now, bukan sekarang. Tapi di Matius 19 itu ada beberapa hal yang bisa menyebabkan orang bisa menjadi lajang, menjadi bukan sendiri, saudara kekasih. Dia menjadi single, dia menjadi lajang ya. Saya pakai kata itu. Nah, single dapat terjadi melalui yang pertama, rencana Tuhan. Itu dari awal seperti itu. Ya. Keputusan pribadi. Keputusan pribadi, orang bisa dia memutuskan sesuatu lalu dia baktikan hidupnya untuk single. Tapi juga ada karena kematian. Pasangan hidupnya meninggalkan dia dalam kematian. Tapi juga perceraian. Anda nggak bisa hindari 4 kenyataan ini. Ada di tengah-tengah kita. 10 artis terkenal di Indonesia. Di antaranya saudara kekasih, misalnya, siapa namanya? Titi DJ, saudara kekasih. Dia 40-an tahun urus anak 2 saja. Yang berikut saudara kekasih, Yuni Sara, ya. Mereka sendiri 40-an tahun, 50-an jadi single mother, single father. Ayahnya nggak tahu kemana. Minimal mereka ini udah bercerai 2 kali, saudara kekasih. Lalu yang berikut saudara kekasih, Sofia Lacuba, saudara kekasih. Ya, mereka juga urus anak 40-an tahun. Anak-anak mereka sukses. Next, Tamara Blesinski, saudara kekasih. Juga anaknya 2, mereka happy dengan membujang. Mereka uang banyak, mereka terkenal. Next, Angel Venya, Rahel Venya, mereka juga membujang, saudara kekasih. Sampai sekarang ini belum tahu hari besok. Tapi hari ini mereka sangat happy kalau saudara baca tulisan-tulisan mereka. Dengan mengurus rumah tangga mereka, anak mereka, karir mereka, bisnis mereka. Kemudian ada juga saudara kekasih Ayu Ting Ting. Nah, ini sangat heboh nih saudara kekasih. Ayu Ting Ting. Nah, banyak yang di Ting Ting. Oke, dia single mother, 2 kali bercerai juga. Yang berikut saudara kekasih, ini dia. Ini perempuan hebat yang saya pernah temui dalam hidup saya. Beliau ditinggalkan suaminya 38 tahun. Masih punya peluang untuk menikah, tapi beliau memutuskan untuk single mother, single woman.
sampai hari ini. Tepuk tangan dong saudara kekasih. Dia menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan semua anak-anaknya disekolahkan di Jawa. Tidak ada di Kupang. Kecuali yang mau di Kupang. Tapi semuanya seperti ayahnya masih hidup. Perlakukan kakaknya yang besar sama seperti perlakukan adik-adiknya yang lain. Sekalipun single father. Jadi ada orang yang non-artis. Tapi mereka masih bisa survive. Mereka mendidik anak-anak mereka. Mereka single mother. Ya. Mengapa wanita lebih dapat bertahan untuk sendirian daripada pria? Karena pria memiliki sistem saraf yang berkaitan dengan seksual itu lebih luas. Kalau perempuan sempit sekali. Kalau laki-laki itu lebar, saudara kekasih. Ya. Lihat pohon bisa jatuh cinta, saudara. Ya. Saking luasnya jangkauan itu, saudara kekasih. Signalnya tuh 5G. Bukan GPRS, tapi 5G, saudara kekasih. Ya. Pria memiliki neurologi, sexual neurology itu wider than women. That's why men could not stay alone. Ini umum, tapi ada kakek saya, saudara kekasih, istrinya meninggal tahun 74, dia meninggal tahun 2012. Waktu Fani menikah tanggal 10 Maret, beliaunya meninggal 6 Maret. Bujang. Top, nggak ada sakit, apa semua, nggak ada cewek, saudara kekasih, single father, single grandfather. Nah, saudara lihat, sedangkan laki-laki itu yang dibutuhkan adalah logika. Laki-laki itu perlu tempat sepotong aja udah jadi. Tapi kalau wanita seksual itu dengan perasaan. Tapi laki-laki hanya ajar ranjang, tapi udah cukup, saudara kekasih. Itu kenyataan. Makanya mereka itu tidak ada istilah duda di dalam Alkitab. Baca. Kalau ada saya ke khotbah 1 tahun duda, saudara. Biar semua jatuh cinta jadi duda. Nggak ada. Widow. Tidak widower itu nggak ada. Widow aja. Kenapa? Karena Paulus dia tahu itu. Malah dia bilang janda-janda yang masih muda lebih kawin daripada kamu hangus terbakar oleh hawa nafsu. Tidak bilang duda pun tidak disuruh, dia tahu jalannya sendiri, saudara. Ya. Karena sarafnya itu, neurologinya itu ada di mana-mana, saudara. Ya. Jiwa yang sehat tidak ada kaitan dengan menikah. Atau ada pasangan hidup, atau tidak ada pasangan hidup. Juga tidak ditentukan oleh menikah atau tidak menikah. Yang baru mengerti katakan setuju. Oh, sedikit saja ya. Yang mengerti katakan amin. Tidak ada kaitan, nggak ada kaitan. Kita mesti bongkar ini supaya kita punya pemahaman bisa benar-benar sehat, agar jiwa kita sehat. Semua akan menjadi sehat. Tuhan menciptakan manusia utuh dalam keadaan single. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia, itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakan mereka. Tuhan tidak menciptakan suami dan istri, tetapi laki-laki dan perempuan. Artinya menikah atau menjadi suami atau istri bukanlah penentu keutuhan jiwa seseorang. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah menaruh di dalam dirinya sebuah perasaan utuh atau komplit sebagai seorang manusia tanpa harus mendapat bantuan dari orang lain atau keadaan tertentu. Punya pasangan hidup, baru menjadi utuh dan komplit. Jadi orang yang single karena keputusan pribadi, kematian, perceraian dan sebagainya tetap bisa utuh jiwanya. Karena itu kita harus bersihkan alam bawah sadar kita dari pemahaman keliru bahwa menikah baru bisa bahagia atau hidup komplit dan penuhi rencana Tuhan. Jadi kalau kita belum dapat anak mantu, mama susah terus. Kapan orang bilang selamat malam tante, om? No, anak gak perlu begitu. Tuhan menciptakan saya dan saudara single is the will of God perfectly. Bujangan atau lajang itu sempurna waktu Tuhan menciptakan. Amin. Amin. Katakan saya diciptakan sempurna.
tanpa belas kasihan orang lain. Karena banyak orang mencintai, menikah karena jawab saya kasihan, ego lagi. Maka jatuh cinta, saudara. Besok-besok eternodek. Nah, maukah kita berhenti membuat pertanyaan kepada seseorang yang single? Kapan menikahnya? Atau pertanyaan, kamu belum jadi pria jantan? Atau wanita sejati bilang belum menikah ya? Atau kamu tidak laku-laku juga sampai seusia gini? Sarjana lagi, pintar lagi, cantik lagi. Narasi-narasi sesat lainnya. Ingat, baca bersama saya. Yesus tidak menikah tapi utuh dan sempurna selesaikan rencana Allah. Kalau menikah itu esensi untuk selesaikan rencana Allah, pasti Yesus akan punya cewek di Yerusalem. Petrus jembatannya. Tidak ada yang aminkan, tidak ada yang tertawa. Masuk akal kan? Kalau itu penting, perjamuan penting, persembahan penting, menikah penting bagi Yesus? Tidak penting. Tidak penting. Kalau penting, Yesus tunjukkan kepada kita. Come on. Come on. Come on. Kalau penting, Yesus pasti tunjukkan. Yesus hanya menghargai pernikahan. Makanya di negeri Kana, waktu kehabisan anggur, Yesus menciptakannya walaupun desakan ibunya. Padahal Yesus bilang, my time is not coming. But because you mom, always mom. So done it. Lakukanlah. Sudah lihat? Amin. Amin. Sekali lagi. Kalau pernikahan itu esensi, pasti Yesus apa? Saudara takut. Kenapa? Karena sudah bertahap 7 turunan, kita dijajah oleh pemahaman itu. Sehingga orang tidak sekolah, tidak ada uang pun kasih nikah saja. Tidak tahu baca tulis, kasih nikah saja. Sehingga ditulis cinta. Kawan bohong dia. Ini tulis cinta, pada kasih Pancasila. Cewek baca Pancasila. Hah? Yang penting nikah. No. Hari ini kita mesti belajar berubah, saudara. Ya. Jangan suka bertanya-tanya ketemu orang lain. Kamu punya anak sudah nikah berapa orang? Kalau mau tanya nikah berapa orang, dia bilang 3 yang menikah, tanya. Dong bahagia ke sana, bawa pukul ke sana, selingkuh ke sana, tanya lanjut. Jangan tanya sepotong-sepotong. Halo, good morning. Good morning. Jangan tanya sepotong-sepotong. Kalau jantan, kalau berani, tanya. Dong bahagia ke sana, dong pukul ke sana, dong aman-aman ke sana. Jangan yang tanya sepotong. Sehingga orang takut kalau ditanya, anak sudah menikah atau belum? Atau yang buja-buja, lu sudah cowok atau belum? Lu cewek atau belum? Pertanyaan itu tidak etis. Dengan kata lain, kita curiga Tuhan untuk seseorang yang belum menikah. Jangan pernah curiga Tuhan. Jangan pernah curiga Tuhan karena orang belum mendapatkan jodoh. Amen. Saya ajarkan supaya Anda bisa elegan melayani mereka yang bujang. Rubah narasi kita, saudara. Jangan tanya orang. Malah anak baru kelas 5 SD udah kasih jodoh lagi, saudara. Keterlaluan amat. Kekuatan menjadi lajang atau single itu powerful, hebat, saudara. Single sempurna dan utuh tanpa bantuan orang lain atau perasaan kasihan orang lain. Tanya mertua saya, nggak ada pria manapun yang belas kasihan. Kasihan Mama Is, pria dari mana begitu? Kojek, bumbu pendek datang. Ini bawa beras untuk Mama Is, nggak ada. Dia bikin sawah sendiri. Dia beli tanah bagi anak-anak kita, saudara, anak-anaknya. Amen. Dia nggak ada belas kasihan. Walaupun janda, tapi dia tidak mengharap, beta janda, tolonglah. Nggak ada begitu, saudara. Itu bujang kayak begitu. Bujang dalam konteks yang luas. Karena meninggal, karena bercerai, karena belum atau tidak punya pasangan hidup.
Single tidak perlu menikah untuk penuhi rencana Tuhan yang sempurna. Tidak perlu menikah untuk hanya memenuhi gengsi keluarga. Menikahlah. Harga diri single 1.000.000% tidak berasal dari hubungan. Berapa persen? Nggak ada kaitan. Wah, kamu belum ada yang tarik-tarik, belum ada jemput, belum ada yang antar, belum ada yang say hello, good morning, kirim bunga. Kamu tergantung. No, 1.000.000% yang single, harga dirimu tidak ada kaitan dengan hubungan dengan orang lain. Hanya engkau dengan Tuhan sudah cukup membahagiakan engkau. Sehingga tidak murahan. Lajang adalah kekuatan super Anda. Saya akan khotbah ke depan ini nanti. Contoh sederhana aja. Yuk kita jalan. Yang lajang angkat ransel jalan, ke hidup otot jalan. Yang bujang gampang. Tapi yang super keluarga nggak jadi-jadi, saudara kekasih. Lambat. Pekerjaan misi banyak terhalang. Karena banyak orang. Masih ingat? Yesus suruh panggil dia. Oh, beta baru menikah. Maaf. Itu. Pernikahan bukan menjadi alat misi, tapi alat penghambat misi. Bukan alat Tuhan, tapi alat hantu. Saudara. Menjadi lajang jelas merupakan waktu terbaik untuk menemukan keutuhan jiwa Anda. Itu waktu yang terbaik. Karena udah menikah, Anda tidak punya kesempatan lagi untuk banyak perbaikan-perbaikan. Karena menikah tidak pernah merubah, tapi mengekspos. Membuka engkau siapa, itu waktu engkau menikah. Dan yang menerima kamu buta, makanya dia terima saja. Waktu dia sembuh dari butanya, cinta buta, ketika terang dia baru sadar. Tapi udah terlanjur, anak berengke-rengke, menderita seumur hidup. Orang justru dapat menghancurkan hidupnya dengan menikah. Apa saya katakan? Apa saya katakan? Ya, saudara masih ingat orang yang sangat terkenal siapa namanya? Simpson dan Delila. Simpson hebat. Simpson bisa pindahkan gerbang kota, tapi Delila menghancurkan dia. Salomo, saudara. Saudara masih ingat Om Salomo? Masih ingat Om Salomo? Manusia yang sangat-sangat super wise. Salomo dikatakan 1 Raja-Raja 4 ayat 11 ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati terpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud. Lihat, istri-istrinya menyebabkan Salomo gagal. Padahal hikmatnya itu dahsyat. Perkara negara, hikmat Salomo itu tiada tara. Tapi waktu datang di seorang perempuan, apalagi perempuan, hikmat Salomo itu hilang semuanya. Anda bisa bayangkan? Mengerikan, menikah seperti itu mengerikan. Jadi jangan tepuk dada, beta begini susah masuk menderita susah urus istri anak, tapi ya sudah ada keluarga. Sama kalau bujang, saudara, saya akan kasih tunjuk kepada saudara nanti bahwa ketika Anda masuk dalam pernikahan, Anda mencalonkan diri untuk menjadi orang yang menderita seumur hidup. Ada sesinya nanti saya kasih tahu. Kita seringkali kasihan dengan mereka yang belum menikah, tapi seharusnya yang belum menikah itu kasihan dengan mereka yang sudah menikah. Saya akan buktikan kepada saudara. Nanti ada saat, ada ayatnya itu. Dan ada contohnya. Itulah sebabnya saudara lihat, Salomo yang sangat bijaksana hancur hidupnya karena kawin dengan perempuan kafir. Intinya, menikah atau tidak menikah bukan utama, tapi hubungan dengan Tuhan yang terpelihara, itulah yang penting. Itu yang penting. 2 Korintus 6 ayat 14.
Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya atau orang kafir. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Pasangan yang tidak seimbang akan membuat kita menderita. Anda mesti ingat itu. Karena saudara ajak dia berdoa, dia bilang berdosa. Nah, itu kan sudah menderita. So, ajak untuk dia jujur, dia menipu, itu menderita. Menikah bukan untuk bahagia, karena bahagia bisa didapatkan melalui hal-hal lain. Makan enak bisa happy tanpa mesti menikah. Tidak ada yang bilang amin ya. Oh, semua menikah. Nah, yang bujang-bujang saya bilang tekbed, orang tekbed. Oh, nah, right, benar. Ya. Menikah pun juga bukan arena aktualisasi diri, karena aktualisasi diri bisa tanpa menikah. Yesus mengaktualisasi dirinya tanpa menikah. Kita hanya berperang melawan opini masyarakat yang tidak alkitabiah. 24 mesti menikah. Kalau tidak, bapak pemuka mau taruh di mana? Kalau kumpul keluarga, kalau orang mati, atau rapat di kelurahan, nanti bapak mau bilang apa? Kalau belum menikah. Nanti bapak belum gendong cucu. Kalau bapak belum gendong, kamu saja yang gendong sama bapakmu. Suruh dia lompat telepon tua, kamu tada dengan kabaya dari bawah. Ngapain kamu mesti jadi korban opini-opini publik yang sebenarnya tidak alkitabiah? Yesus menjadi fulfill, sempurnakan rencana Allah tanpa menikah. Dia aktualisasikan dirinya. Karunia-Nya, talentanya, panggilan hidupnya, tujuan hidupnya. Dia selesaikan itu. Tanpa menikah. Alam bawah sadar kita sudah merekam opini publik bahwa keberartian dan aktualisasi diri maksimal hanya melalui menikah. Makanya banyak orang yang tidak memiliki jiwa yang sehat menjadi korban opini publik yang bersifat penghakiman ini. Karena dirinya kurang baik, gambar diri buruk, maka dia menjadi terdakwa, terhukum dengan pandangan om, tante, saudara. Tiap kali minum kopi, minum teh, ada kumpul keluarga main, ini bujang-bujang semua tas saya dihukuk. Orang Kupang bilang, kenapa? Kalau dia mau dia ke muka, lu badan besar begini sapno dulu. Oh, tepat sudah toh sutua, con bisa mas minta lah. Sekarang mas minta sur. Itu opini-opini publik yang membuat banyak generasi muda menderita, sehingga tingkat perceraian, perselingkuhan terjadi setelah menikah. Banyak, lebih dari zaman dulu. Saudara lihat Salomo, pasangan yang tidak seimbang, bukan? Oke, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mempersembahkan sebuah lagu yang sangat indah apabila Anda merenungkan kata-kata hanya untuk mereka yang single. Mari kita tepuk tangan untuk mereka dan kita ikuti dengan simak. Mereka bilang aku pemilih dan kesepian, terlalu keras menjalani hidup. Beribu nasihat dan petuah yang diberikan, berharap hidupku bahagia. Aku baik-baik saja, menikmati hidup yang aku punya. Hidupku sangat sempurna, I'm single and very happy. Mengejar mimpi-mimpi indah, bebas lakukan yang aku suka. Berteman dengan siapa saja,
aku pada waktu dan cara yang indah. Aku baik-baik saja, menikmati hidup yang aku punya. Hidupku sangat sempurna. I'm single and very happy, mengejar mimpi-mimpi indah. Bebas lakukan yang aku suka, berteman dengan siapa saja. I'm single and very happy. Yeah, yeah, yeah. I'm single and very happy. I'm single and very happy. Waktu terus berjalan, tak bisa ku hentikan. Ku inginkan yang terbaik untuk hidupku. Aku baik-baik saja, menikmati hidup yang aku punya. Hidupku sangat sempurna. I'm single and very happy, mengejar mimpi-mimpi indah. Bebas lakukan yang aku suka, berteman dengan siapa saja. I'm single and very happy. Aku baik-baik saja, menikmati hidup yang aku punya. Hidupku sangat sempurna. I'm single and very happy, mengejar mimpi-mimpi indah. Bebas lakukan yang aku suka, berteman dengan siapa saja. I'm single and very happy. 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 Oh oh, I'm single and very happy. I'm single and very happy. Oh oh, I'm single and very happy. Ayo kasih tepuk tangan dong bagi mereka-mereka yang single. Keren ya? Tuhan menyiapkan pasangan hidup, tapi kita yang memilih. Kejadian 2 ayat 22 dan 23. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah perempuan itu, inilah dia tulang, berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat yang ke-22 saudara lihat, dibawanya atau Tuhan membawa kepada pria itu atau Adam jodoh. Tetapi yang memutuskan itu Adam. Tuhan hanya membawa, dikatakan lalu dibawanya kepada manusia itu. Betul kan? Betul toh? Ya? Betul? Siapa yang bawa pasangan hidup? Tuhan yang bawa. Tetapi ayat 23 yang personifikasi, yang membuat privatnya adalah laki-laki itu yang berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tuhan membawa, tetapi yang memutuskan adalah yang mau menikah. Dengan kata lain, tidak semua pernikahan jodoh itu berasal dari Tuhan. Sekalipun dibawa di gereja, ditumpang tangan oleh pendeta, tidak ada jodoh, semuanya dari Tuhan. Kasih tahu di kiri kanan, tergoncang ini hari. Karena Tuhan yang membawa. Oke, kita kasih contoh.
Tuhan sudah bawa seseorang yang mungkin waktu itu Kota Kupang bilang kulit kosong. Tetapi keluarga bilang, lu kawin kalau makan angin. Lu kawin kau nanti kau tinggal di mana? Dia ke burung, kau pindah dari pohon ke pohon yang lain. Orang tuh rumah kecil ke kandang babi juga ada. Lu pergi kawan dengan dia. Padahal itu jodoh dari Tuhan. Tapi karena pendapat umum bilang itu kulit kosong, dompet kosong, nggak ada nama, nggak keren, bukan sarjana. Hanya Sarjono saja namanya. Maka menikahlah dia dengan pria lain. Yang bukan kehendak Tuhan. Yang keren-kerenan. Tapi di kemudian hari dicincang. Digiling, digilas. Keluarga semua dibabat habis. Dulu Salomo belum menikah. Berkemurahan. Sekarang Salomo sudah menikah. Tante bilang mau perlu Om Salomo untuk apa? Kasih tahu. Uang sekolah, lu berangkat, lu sekolah lu urus sendiri. Lu sangka Salomo kaya, biar laki kaya kau kasih luna. Ini perempuan baru kawin, tapi suku asal laki pun gaji. Salomo berubah kan? Dulu Salomo tuh periang-periang menyanyi lompat-lompat, karaoke-karaoke. Begitu menikah dengan perempuan satu ini, Pak Besan suka lu model ke laki-laki apa Pak? Itu kenapa cuma bayar sedikit dong? Ini model. Saudara lihat. Nah, saya ini bersyukur saudara kasih. Makanya keluarga tuh mesti tanya Tuhan. Ini jodoh dari Tuhan atau bukan? Kalau tidak kita urus perkara. Orang yang nikah lurus-lurus, kurus-kurus, suci-suci, masuk minta hormat, bapuku baklai bahkan yang bercerai, bukan? Apalagi yang jodoh datang dari pakai leu-leu, baca-baca lempar salah kena. Bim, salah bim. Buka hati, tutup mata. Nah saudara guys. Itulah sebabnya tidak semua jodoh, katakan, tidak semua jodoh dari Tuhan. Tapi dipulihkan, semua bisa dipulihkan oleh Tuhan. Makanya saudara genggas, kadang-kadang orang suami, calon istri sudah datang, tapi karena gadis ini mendapatkan masukan dari keluarga-keluarganya yang duniawi semuanya. Lu lihat tuh, lu perempuan tuh belis dulu berkandang-kandang. Lu lihat dong masuk minta dong kue itu tinggi lebih dari plafon rumah. Sampai di atas rumah pun masih ada kue pengantin. Akibatnya apa? Mental itu dipenjarakan. Si gadis ini mentalnya dipenjarakan. Laki-laki ini juga mental dipenjarakan. Lu lihat, lu pun kumis malingkan tapi cewek dan sana ada mau selalu. Lu lihat itu, lu pemponaan tuh pendek kurus di kumis hanya dua ke tukang itu peramal nasib dukun. Tapi lu lihat, cewek 7 mau tapi tahu putusan salah satu. Yang nomor ke-8. Yang semua tolak itu yang 7. Lu nih makan banyak boleh, tapi cewek dong lu takut habis. Artinya orang menikah ya asal menyenangkan tote. Padahal menikah itu adalah menyelesaikan rencana Tuhan. Bukan untuk angka gengsi keluarga. Menikah habis utang banyak-banyak dari mana? Gaji tanggung 25 tahun, anak mau kuliah bisa kau masih potong di BRI. Tuhan tidak menentukan jodoh kita, tapi kita yang memilih menentukan. Karena Tuhan menyediakan. Supaya besok-besok kalau pas membawa pukul, jamilan Tuhan dia adalah laki nakal. Tuhan bilang, kok itu tentukan lu yang mau tuh. Pitanya bawa sah. Nah besok bawa lu tolak dari ekor. Sekarang baru lapor sama beta. Karena mana su? Lu pun cinta obral di mana-mana, terakhir baru minta Tuhan bertanggung jawab kumpul cinta yang berantakan. Satu di Batu Putih, satu di Tanah Putih, satu di Tanah Merah, satu di Sulawesi, satu di Bandung. Tempat yang tepat untuk bertemu jodoh kita, yaitu di hadirat Tuhan. Artinya, memiliki hubungan pria, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita mudah untuk memilih jodoh dengan tepat. Kalau di hadirat Tuhan. Nah, memang ini tidak mudah, tapi saudara lihat, Tuhan membawa jodoh di depan Adam di hadirat Tuhan. Jadi pria-pria yang kamu butuhkan itu bukan cewek, bukan seks, engkau butuh hadirat Allah. Pria-pria engkau bukan butuh cewek,
Engkau tidak membutuhkan seks yang pertama. Sekalipun psikologi berkata, man is a sex creature. Laki-laki itu makhluk seks. Tapi menurut Alkitab saya, Alkitab mau berkata, di hadirat Tuhan, kepuasan dapat terjadi. Haleluya. Kenapa ada pria-pria lain seperti kakek saya yang membujang dari tahun 74, meninggal tahun 2012 tanpa menikah. Tapi kita tidak pernah dengar ada perempuan datang tagih utang karena kakek janji-janji, tidak. Kecuali cucu Caca datang minta uang pensiun, banyak saudara. Sampai dia tanya Resi, lu agama Islam kok Kristen? Itu kakek saya seperti itu. Tidak sembarangan. Dia membujang tapi elegan. Haleluya. Bujang keren. Bukan bujang lapuk, saudara kekasih. Nah, jadi saudara kekasih, alamat pertama tanya sang suami, sang calon, where are you living? Kamu tinggal di mana? Kalau RRS bukan. Mama maksud, lu ada tinggal di hadirat Tuhan. Jangan baru lihat orang bawa kunci-kunci, wih kunci Kijang, Innova, Mercedes, R3. Padahal itu kunci gudang semua, saudara. Atau dia sewa mobil, saudara, datang dengan ganti. Wih, ini ada datang Kijang, ini ada datang Innova, ini ada datang Fortuner. Wih, anak, kok dia sewa satu hari 400.000, saudara, enggak mobil. 4 juta 10 hari, dia mejeng 7 minggu, 7 hari dapat jodoh, 3 hari pakai bulan madu. Habis itu kere lagi, saudara, enggak. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, memang tidak gampang untuk menemukan jodoh yang dari Tuhan, tetapi lebih baik kamu menikah dengan waktu yang singkat untuk bahagia daripada waktu panjang tanpa bahagia. Tidak ada yang bilang amin karena banyak yang korban kayak begitu. Menikah pada tahun-tahun hanya bilang, lu setan, lu gila, lu susah mamput kau, lu pingsan kau, lu tuduh beta sembarangan, kau beta lapis selalu. Nah ini kata-kata yang selalu ada di situ. Padahal uangnya banyak, usahanya lancar. Kenapa? Karena mereka tidak menikmati hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Ini pria nonton blue film sehingga dia mau istrinya bermain seperti perempuan-perempuan yang dilihat di film itu. Ya itu industri seks, berbeda dengan home industri. Faktor single menentukan seperti apakah pernikahan kita nanti. Ibarat telur yang baik menentukan omelet yang baik. Kalau telur busuk dicampur dengan telur baik akan menghasilkan. Saya tidak tahu masak, cuman saya pernah alami. Telur satu nggak cukup, bikin dadar, omelet atau dadar. Taruh yang satu, tambah satu lagi. Tapi satu ada retak, ya udahlah nggak apa-apa, kasih tak, dicampur. Begitu mau makan saudara gengges, ternyata yang retak itu udah masuk udaranya, udah busuk, tetapi udah terlanjur disatukan, nggak bisa jadi kembali telur lagi. Maka saya membuang yang baik itu. Tahukah Anda menikah tidak bisa 2 kali? Karena telur yang sudah menjadi dadar tidak akan menjadi telur lagi. Dan kalau salah satu telurnya busuk, oke, minggu depan kita sambung itu. Kembali. Coba saudara lihat gambar itu tadi. Pernikahan yang sehat, bahagia, berkualitas hanya sebaik kesinggelan atau kelajangan kedua orang yang membentuknya. Itulah sebabnya anak itu jangan disuruh-suruh nikah, didorong-dorong, dibuang, nih menikah sudah, om bayar, belis. No, kasih matang dia. Supaya dari sana juga ada yang bilang begini. Depo anak ini sonto urus rumah, pulang malam-malam, masuk kamar mandi cuma main tutup kamar mandi, depo indoor semua cuma buang di mana-mana.
Sehingga saudara yang kasih, mama urus, ini anakmu sudah apa laki doh, ini anakmu sudah apa suami. Hei, itu bikin susah. Itu bikin susah anak orang. Nah di sana juga begitu, punya harapan. Nanti dia menikah dulu. Nah yang tidak Taurus, bintang Taurus dan bintang Taurus dua-dua jadi ngaco, tidak tahu urus rumah tangga. Sampai dan dua, tidur malam jam 10 bertanya, kau tempuan di mana? Kapan di mana anak? Lupa saudara, kau Taurus dan Taurus bakal ketemu nah. Saudara, coba saudara lihat pasangan suami istri model begini. Atau model yang gimana? Next. Gambar bertengkar, berkelahi, anak tanggung malu. Saudara, itulah sebabnya kalau salah satu pasang kita toksik, luka batin pasti akan mempengaruhi pasangan yang sehat. Dan sekalipun saudara berdoa, berpuasa, pendeta memberkati itu tidak dengan tujuan rubah suami yang pemabok. Pemberkatan di gereja tidak tujuan merubah istri yang cerewet, tukang utang, tukang gosip. Suami istri yang buruk hanya dibungkus dengan kamu punya jas dan pakaian Eropa style atau Timur style. Tapi engkau menikah dengan telur yang busuk setelah bubar nanti malam. Karena gaun pengantin dan tata cara di gereja semerdu apa, sesadu apa tidak bisa merubah sang pengantin itu. Sang pengantin hanya bisa dirubah waktu dia masih di rumah. Makanya papa-papa, mama-mama jangan biarkan HP mengambil waktumu dengan putra-putrimu. Saya tiap malam dengan cucu, dengan Ibu Mel, kita turun dia tidur, kita pillow talk. Sambil peluk bantal, kasih dia lili-lili, kasih dia masukan-masukan. Kenapa? Itu kesempatan yang baik. Saudara, ada orang yang murah hati, pemberi, pengampun, tulus, ikhlas, cinta Tuhan, cinta keluarga, cinta gereja, dekat dengan keluarga. Tapi setelah menikah sebaliknya. Karena telurnya busuk. Sebelum menikah perpuluhan lancar, setelah menikah perpuluhan tidak hasil lagi. Itu telur busuk. Sebelum menikah singer, song leader, WL. Setelah menikah, gereja pun tidak diinjak. Tanya, lu pendeta siapa? Dulu ada nama John siapa, kok besok lupa. Padahal kalau lupa John Dede itu keterlaluan, saudara kengat. Dulunya baik, dulu pemberi, begitu menikah karena telur busuk satu, sakikir mati pun. Kumpul keluarga tulis 100.000, bon bulan depan baru bayar. Padahal orang biasa mau menikah, bon kumpul keluarga pakai bon lagi. Kenapa? Dia pembuang uang di luar masih banyak. Salomo baik, sangat berhikmat, tapi istri-istrinya yang kafir mempengaruhi dia. Busuk lebih kuat pengaruhnya dari yang baik. Sekali lagi, busuk lebih kuat pengaruh dari yang baik. Tidak ada katakan amin. Busuk pengaruhnya lebih kuat dari yang baik. Makanya sekarang saya pranikah tuh setara sistemnya lain. Saudara yang tidak pranikah sekarang ini pasangan yang sekarang ini akan bagus karena saya terapi jiwa mereka. Nah, saudara juga mau, mari saya terapi nanti. Tapi saudara lihat, kalau tidak, saudara lihat heboh di mana-mana. Padahal rumah sendiri, mobil sendiri, istri sendiri, suami sendiri, anak sendiri, semuanya serba sendiri. Jantung juga bernapas sendiri. Tapi masalahnya sepertinya punya orang lain dibawa ke dalam hidupnya. Why? Kenapa? Karena telur yang satu ini. Para orang tua, kita bukan saja membesarkan dan mendidik seorang anak untuk sukses dalam kehidupan karir,
dan capai tujuan hidup. Tapi kita menjadikan anak-anak kita suami dari seorang istri dan istri dari seorang suami. Yang setuju katakan. Saya selalu bilang kepada gadis-gadis saya di rumah, nah jangan lakukan ini kepada suamimu di kemudian hari ya. Gini. Karena saya pria. Ada kebutuhan yang sama dengan pria manapun. Dari Noikel, dari Amerika Serikat, sama kebutuhannya. Jangan bilang pria Noikel jadi tendang saja, Amerika jadi kita soya. Nggak ada begitu. Saya selalu kasih tahu dengan mereka. Kasih tahu, kenapa? Karena itu mempengaruhi telurnya, saudara guys. Kebanyakan kita siapkan antaran mewah saat anak menikah. Tapi selama ada di rumah, anak mendapat nilai-nilai yang buruk. Bahkan luka jiwa, luka batin di bawah saat menikah. Ini jauh lebih berbahaya ketimbang antaran yang tidak mewah. Mungkin antaran bawa di dos televisi yang besar. Tapi kalau dibawa dengan jiwa yang sehat, itu dos akan berubah menjadi emas kemudian hari. Tapi kalau dibawa antaran dengan emas, makanya saya dengar dalam konseling, mas kawin dari rumah dong, bab tua sumbang judi gas habis. Pernah dengar itu bahasa? Bayangkan sa anak pun antaran lamari dia pijual, kotak dia ayam terus nah. Kenapa? Karena laki-laki itu tidak sehat jiwanya. Waktu antaran dari keluarga perempuan begitu mewah di dalam hati. Ini cocok main di ayam, ini cocok main di judi, ini cocok bunga uang, ini cocok emas. Akhirnya sudah ludas semuanya. Kenapa? Karena kita siapkan antaran supaya gengsi loh. Facebook tuh menyala semuanya. Orang like. Padahal Tuhan dislike. Goyang kepala lagi. Kita hanya cari Facebook yang berkenan. Tapi kita tidak mau berkenan pada. Kenapa? Gengsi. Saudara, ini yang menyebabkan orang-orang mengalami keterpurukan dalam pernikahan. Karena mereka membawa calon istri, calon suami yang parah-parah luka batinnya. Karena di rumah melihat papa dan mama berantem, tidak pernah menyelesaikan masalah. Diam dari Natal kepada Natal yang lain. Diam 1 tahun. Bermusuh dari 25 Desember. Damai di 1 Januari. Kan 1 tahun. Bayangkan marah tuh 1 tahun, saudara guys. Coba ya kata, dia marah 2020. Damai 2021. Walaupun selisih hari, tapi tahun itu tidak bisa dirubah, saudara. Karena luka batin. Jiwanya sengsara, menderita.